Iya, kemarin naat naat sababi dan hakiki. Oh, baik. Kita mulai. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Baik, eh, kemarin kita sudah bahas bahwa an-na'at ya, eh, baik itu na'at al-haqiqi dan na'at as-sababi. Contoh na'at hakiki, ja'a ar-rajulu al-aqilu, atau ra'aitu rajulan aqilan. Begitu pula na'at as-sababi, misal ja'a ar-rajulu al-aqilu abuhu, atau ja'a rajulun aqilatun ummuhu. Baik. Ini al-aqil ada tiga atau empat keadaan ini mengikuti man'utnya dalam segi al-ma'rifah atau disebut ma'rifihi, dan an-nakirah atau tankirihi. Seperti ada yang di dalam matan yatba'u fi raf'ihi wa nasbihi wa khufdihi wa ta'rifihi wa tankirihi, gitu ya. Jadi mengikuti dalam segi ma'rifah dan nakirahnya, ya. Maka di sini mu'alif berarti kita harus membahas apa itu al-ma'rifah dan apa itu an-nakirah. Maka sekarang kita akan membahas apa saja yang disebut ma'rifah, apa saja yang disebut nakirah. Atau kita memperkenalkan apa itu ma'rifah dan apa itu nakirah. Baik. Eh, mm, mm, mm. Atau aqsamul ma'rifah kita bilangnya, atau anwa'ul ma'arif, macam-macam kata yang ma'rifah. Di al-ma'rifah dulu, apa itu al-ma'rifah? Baik. Eh, Al-ma'rifah ialah al-lafzu alladhi yadullu ala muayyanin, yang dijelaskan oleh mu'alif ya. Di sini Ana tidak terlalu detail dulu, Ana akan menjelaskan apa yang terdapat di kitab terlebih dahulu. Ma'rifah ialah lafaz yang menunjukkan kepada muayyan. Muayyan itu orang tertentu. Jadi ketika Ana bilang, misal di kelas itu ada 10 tulab ya. Ada 10 tulab. Atau di kelas itu jangan 10, terlalu banyak. Contohnya, misal ada 4 tulab di kelas itu. Maka di 4 orang itu, misal ada Hamid, Hamzah, Mad, dan Yasir. Ketika Anda bilang Tolibun, ini mencakup seluruh dari Yasir, Ahmad, Hamzah, dan Hamid. Ini disebut nakirah. Dan kita akan bahas nanti rinciannya. Tetapi ketika kita menunjukkan kepada seseorang tertentu, kita bilang Hamidun. Maka kita telah mengeluarkan orang-orang ini. Hamzah, Ahmad, dan Yasir. Seperti itu. Itu dia ma'rifah. Jadi menunjukkan kepada orang tertentu. Kemudian, macam-macam ma'rifah itu apa? Yang pertama adalah al-dhamir. Al-dhamir. Kita bilangnya seluruh. Seluruh dhamir. Seluruh dhamir. Apa itu dhamir, Ustaz? Dhamir, kita bilang ma la yadullu ala ma'nahu, ma la yadullu ala ma'nahu
illa biqarinati takallumin au khitabin au ghaibatin. Mahat, ana lupa lagi apakah ana sudah bahas di sini qarinatu takallum, khitab dan ghaibah di kelas ini? Sudah, Ustaz. Nah, iya. Jadi dhamir yang tidak menunjukkan kepada makna kecuali ada qarinah takallum, yaitu at-talafuz. Ya, kita sudah bahas itu. Talafuz harus diucapkan. Seperti ana, ketika anak menuliskan, seseorang menuliskan kata ini, maka kita tidak tahu orang yang mana. Kecuali jika dilafalkan. Orang yang melafalkan itu, maka orang itulah yang yang dimaksud. Atau al-khitab. Al-khitab itu lebih dari sekedar talafuz, bukan sekedar diucapkan. Anta, tapi anda tidak maksudkan kepada seseorang tertentu, maka tidak difahami. Maka qarinatul khitab ini adalah al-qasdu dan at-tawajjuh, dimaksudkan dan ditujukan kepada seseorang tertentu. Anta, kamu yang di depan anak itu misalkan ya. Kemudian ghaibah, kalau ghaibah bukan saja dilafazkan, bukan saja dimaksudkan, tetapi ada eh, apa ikatan, ikatan ikatan terlebih dahulu. Misal, tahu Imam Asy-Syafi'i. Nah, ini kan Imam Asy-Syafi'i tahu, huwa min kibari ulama'i al-fiqh. Huwa di sini siapa? Imam Syafi'i. Maka dalam kata huwa ini kita sudah ada kesepakatan terhadap orang tertentu. Maka ghaibah ini qarinahnya itu adalah al-ittifaq as-sabiq. Itu kesepakatan yang terjadi atau yang dulu telah terjadi, yang dulu ada ghaibin kepada seseorang yang ghaib muayyanin tertentu. Jadi Anda tidak mau berlama-lama di situ. Jadi itu dia dhamir. Kemudian Anda tuliskan seluruh dhamir ya, seluruh dhamir. Harus kita ketahui bahwa al-dhamir kemungkinannya ada 3 keadaan. Dhamiru raf'in, ya, dhamiru nasbin, dan dhamiru dalam keadaan khafdin atau jarrin. Ada umat ya. Nah, ambil contohnya sedikit saja, nggak rinci ya. Ikut bingung. Taib. Dhamir itu tentu ada yang mutasil dan munfasil kan ya. Maka yang rofa juga ada yang mutasil, ada pula yang munfasil. Taib. Ustaz bingung nih. Contohnya apa? Kita ambil contohnya. Misal dhamir rofa mutasil yang marfu kan ya. Fi mahali raf'in. Qaradtu. Nah, ini adalah dhamir muttasil dalam keadaan rofa sebagai fa'il. Kalau yang munfasil tetapi dalam keadaan rofa, contohnya apa? Anta muslimun. Di sini anta adalah dhamir munfasil dalam keadaan rofa sebagai mubtada. Dalam keadaan nasab sama, dalam keadaan nasab juga ada yang muttasil, ada yang muttasil, ada pula yang munfasil. Contoh yang mutasil. Contoh yang mutasil ini ketika bersambung dengan fi'il. Misal, dorobaka, dia memukulmu. Maka kaf di sini adalah dhamir yang mutasil dalam keadaan nasab sebagai maf'ul bih. Selain mutasil ada pula yang munfasil, ada. Misal, yaitu iya dan saudara-saudaranya. Misal, iyyaka na'budu. Maka iyyaka di sini adalah dhamir yang munfasil dalam keadaan nasab sebagai maf'ul bih muqaddam. Baik, kalau yang khafad bagaimana? La yakunu illa muttasilan. Dia itu pasti dhamir muttasil selamanya. Dan ini bersambungnya dengan isim dan huruf saja. Contohnya misal
kitabi. Ya di sini adalah dhamir dalam keadaan khafad sebagai mudhaf ilaih atau ilaina. Nah, di sini adalah dhamir muttasil yang khafad karena dia sebagai isim majrur ya, didahului oleh huruf jar. Seluruh dhamir ya, seluruh dhamir. Karena sudah memperkenalkan definisi dan kemungkinan-kemungkinan dhamir dalam keadaan rofa, nasab dan jar atau khafad. Kemudian mutasil atau munfasil kemungkinannya sudah Anda jelaskan. Jadi yang pertama, yang paling ma'rifah adalah ad-dhamir ya, ad-dhamir. Kemudian ini juga sama, ad-dhamir juga ada urutannya. Yang di sini tidak disebutkan, Anda nggak perlu bahas. Anda bahas saja yang ada di kitab. Selanjutnya, yang kedua adalah al-alamu. Al-alamu. Al-alam adalah nama. Nama. Taib. Kalau di sini alam ini definisinya apa? Yaitu ma yadullu ala muayyanin. Taib. Dia menunjukkan kepada orang tertentu tapi biduni ihtiyajin ila qarinati takallumin au khitabin au ghaibatin. Jadi yang menunjukkan kepada orang tertentu tanpa memerlukan kepada qarinah dilafalkan atau khitab ditujukan atau disepakati orang tertentu. Ketika anak tulis al-imamu asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i. Taib. Di sini Imam Asy-Syafi'i ketika anak tulis saja tanpa anak ucapkan, tanpa anak maksudkan, tanpa ada kesepakatan, umat pasti sudah tahu Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya, itu dia nama. Taib. Nama di sini apakah nama orang saja? Taib. Enggak. Di sini bisa nama orang atau nama tempat, maka eh, hmm, atau apalagi nama-nama lain, hmm, tempat, orang, eh, kemudian bisa nama 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 sumur, contohnya apa? Zam-zam, atau nama eh, apa namanya, nama-nama bulan, Ramadan, Sya'ban, ya, atau nama gunung, Uhud, pokoknya nama, bahkan nama nama-nama binatang, nama nama unta nabi, misal Al-Qaswa, sama ma'rifah, ya, itu dia al-alam. Yang kedua setelah al-dhamir adalah al-alam, nama. Ini sesuai dengan urutan tingkat ma'rifahnya ya, tingkat ma'rifahnya. Jadi yang pertama yang paling ma'rifah al-dhamir, yang kedua al-alam. Kemudian yang ketiga adalah ismul isyarah. Isim isyarah. Sebetulnya apa, mu'alif katakan al-ismu al-mubham, di mana al-ismu al-mubham ini ialah ismul isyarah dan wa al-ismu al-mausul. Jadi Anda langsung saja bahwa yang ketiga itu adalah isim isyarah. Kalau
Isim isyarah definisinya apa? Definisinya adalah lafzun wudi'a liyadulla ala muayyanin. Lafaz yang yang digunakan untuk menunjukkan kepada seseorang tertentu, tetapi menggunakan media biwasitati, dengan wasitot, dengan media isyarah, isyaratin hissiyatin au ma'nawiyatin. Baik, anak ini bahas karena ada di kitab ya. Karena ada kitab. Baik, contohnya ini agak susah nih. Memahamkannya. Baik. Isyarah hissiyah. Hissiyah itu apa? Hissiyah itu kan panca indera kan ya? Panca indera. Maksudnya yang dapat kita isyaratkan, yang dapat diketahui dengan oleh panca indera. Ini kalau umat bisa melihat anak, mungkin anak tunjukkan ya, misal nih, misal eh agak susah ini, sebetulnya harus melihat. Misal anak, ini anak nih, ini anak. Kemudian di tangan anak ada sebuah buku, ya, ada sebuah buku nih. Baik. Kemudian anak tunjukkan memakai tangan, dan anak bilang hadza, atau anak bilangnya hadza kitabun. Anak menunjukkan kitab ini, lihat. Anak menunjukkan, ini dia isyarah ya. Anak menunjukkan, mengisyaratkan hissiyah kepada benda yang dapat kita yang dapat kita ketahui oleh panca indera. Kita bisa lihat, kita bisa meraba, ya. Hadza kitabun. Hadza ini adalah kata yang menunjukkan kepada sesuatu tertentu menggunakan isyarah hissiyah, yang isyarah kepada sesuatu yang dapat diketahui oleh panca indera. Baik. Hmm, Kalau maknawi ya, diketahuinya bukan oleh panca indera, tapi dengan al-aql. Baik. Contoh, contoh. Eh, Mahat tahu Hasan Al-Basri? Misal, hmm, tahu ya, Hasan Al-Basri itu, bisa kalau nggak tahu. Contoh misal, hmm, Asy-Syaikh Utsaimin. Asy-Syaikh Utsaimin. Mana tahu Syekh Utsaimin? Tentu. Kemudian anak bilang, hadza min kibaril ulama. Hadza min kibaril ulama. Taib. Ketika anak menggunakan hadza, apakah anak menunjukkan seperti anak menunjukkan ke kitab? Kemudian apakah ada yang anak tunjukkan? Atau justru yang ditunjukkan itu kita adakan dan kita fahami di akal kita? Kita fahami, kita tunjuk, seperti anak menunjukkan sesuatu di akal anak, dan umat faham itu. Syekh Muhammad anak tidak bisa tunjuk, rahimahullah. Ini dapat difahami umat, semoga dapat difahami ya.
Itu dia isim isyarah. Isim isyarah baik yang qarib seperti hadza untuk laki-laki atau hadhihi mufrad musanna jamak dan seterusnya, atau untuk yang ba'id yang jauh dzaka atau dzalika misal. Untuk perempuan tilka sama, semuanya itu dia isim isyarah. Kemudian yang keempat yaitu al-ismu al-mausul. Isim mausul. Isim mausul definisinya apa Ustaz? Lafzun wudi'a liyadulla ala muayyanin. Taib. Menunjukkan lafal yang digunakan untuk menunjukkan kepada seseorang tertentu. Gunakan apa? Kalau tadi dengan isyarah, isyarat. Kalau sekarang biwasitati dengan media apa? Jumlah sulah atau shibhu jumlah sebetulnya. Jumlah atau shibhu jumlah. Shibhu jumlah mausulah. Mausulatun bihi. Biwasitati jumlatin mausulatin bihi atau shibhu jumlah. Bukan saja jumlah ismi atau fi'liyah, termasuk juga shibhu jumlah ya. Usamma silatan. Yang jumlah atau shibhu jumlah terdapat setelah alladzi itu disebut silah. Baik, Ana belum mengerti. Contoh. Eh, Ra'aitu at-taliba alladhi mm, jalasa atau yaqra'ul Qur'an atau qara'al Qur'an. Alladhi atau alladhi mm, abuhu ustadzun. Atau ra'aitu at-taliba alladhi fil masjidi atau amamal fasli. Baik. Alladhi adalah kata yang menunjukkan kepada orang tertentu dengan menggunakan alat media adalah jumlah atau syibu jumlah setelahnya. Jumlah mausulah bi jumlah yang disambungkan dengannya, maksudnya yang menjelaskannya ya. Yang menjelaskan alladhi yang apa? Belum jelaskan ya. Baik itu jumlah fi'liyah qara'al Qur'an atau abuhu ustadzun jumlah ismiyah fil masjidi ini jar wa majrur atau amamal fasli dzaraf sama saja. Dan jumlah atau syibu jumlah ini disebut silatul mausul. Jadi silatul mausul ini adalah media yang menjelaskan alladzi, yang menjelaskan akan ma'rifahnya alladzi. Baik, apa saja? Bisa alladzi ya. Kemudian allati, alladzina, kemudian allati, al- allati dan banyak lagi. Itu dia isim al-ismu al-mausul. Yang berapa? Empat ya. Baik. Sekarang yang kelima. Yang kelima adalah al-mu'arraf bi al. Yang ma'rifah oleh alif lam. Yang ma'rifah oleh alif lam. Anda mengganti dengan al-mu'arraf bi al untuk mengeluarkan adanya kata ditambah alif lam tetapi tidak menjadi ma'rifah. Taib bingung nanti saja. Taib atau al-muhalla bi al yang dihiasi oleh alif lam. Ketika Anda bilang ar-rajulu al-mas al-masjidu at-talibu
Ini adalah kata-kata yang ma'rifah dikarenakan adanya alif lam, ya. Dikarenakan ada alif lam. Taib. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam. Yang keenam. Yang keenam adalah al-mudhaf ilal ma'rifah. Atau kita bilang al-mudhaf ila syai'in mimma sabaqa, yang diidhafahkan kepada sesuatu di antara apa-apa yang telah berlalu. Maksudnya apa? Al-mudhaf ila syai'in mimma sabaqa, yang diidhafahkan kepada yang tadi kita sebutkan. Dhamir, al-alam, isim isyarat, isim mausul, al-mu'arraf bi al, ya. Contohnya apa? Misal mm, kita bilang kitabun, ini nakirah. Tapi bisa ma'rifah ketika kita idhofahkan kepada macam-macam yang ma'rifah yang telah kita sebutkan. Bisa diidhofahkan kepada ad-dhamir menjadi kitabuhu, atau kepada al-alam, kepada nama kitabu Zaidin. Baik. Atau kepada isim isyarah, ismul isyarah, menjadi kitabu hadzal rajuli, atau yang diidhafahkan kepada al-ismu al-mausul, kitabul ladzi zarana amsi. Atau yang diidhafahkan kepada al-muhalla bi al, yang ada alif lamnya, kitabu ar-rajuli. Baik. Ini dia yang terakhir, al-mudhaf ila al-ma'rif, atau al-mudhaf ila syai'in mimma sabaqa, yang telah kita sebutkan, baik dhamir, alam, isim isyarah, isim mausul, al-muhalla bi al. Baik. Ustaz, tadi Ustaz bilang bahwa urutannya ini sesuai dengan urutan yang tadi disebutkan. Jadi yang paling ma'rifah adalah hmm, yang paling ma'rifah, kita bilang yang paling ma'rifah yang pertama adalah ad-dhamir. Baik. Yang kedua adalah al-alam. Kemudian yang ketiga ismul isyarah. Kemudian yang keempat al-ismu al-mausul. Kemudian yang kelima al-muhalla bi al. Kemudian yang keenam al-mudhafu ila ma'rifah. Baik. Tapi kita ada menemukan kata-kata tersebut diidhofan kepada dhamir alam atau yang seterusnya. Apakah itu di urutan keenam, betul-betul keenam? Kita bilang tidak. Kitab ini, kitab mengambil hukum dhofun ilaih. Maksudnya mengambil hukum apa? Atau mengambil urutan. Mengambil hukum urutan mudhof ilaih. Baik. Kita bilang kalau kita diidhofahkan kepada ar-rajul, ar-rajul itu nomor berapa? Nomor 5. Oh, berarti kita berrajuli nomor 5. Kita bilang iya. Al-muhalla bi al wa al-mudhaf ilaih atau ilal ma'rifah. Karena langsung saja. Wa kitabu ar-rajuli. Kemudian yang diidhofahkan kepada alladzi, dia juga dalam urutan alladzi. Iya. Kak. Kitabu alladzi. Isim isim isyarah juga sama. Kitabu hadzal rajuli, kepada al-alam sama. Kitabu Zaidin. Dia tambahkan wa. Baik. Ustaz, yang terakhir, kita diidhafahkan kepada domir. Apakah urutannya seperti domir, yaitu nomor 1? Tidak.
Kecuali yang diidhofakan kepada domir urutannya nomor 2, maka ana bilang wa kitabuhu, ya, seperti itu. Itu urutannya. Baik. Kenapa sih? Fungsinya apa sih? Salah satunya. Salah satu fungsi kita mengenal urutan ini apa? Salah satu fungsinya adalah bahwa al-mubtada, ini salah satu ya. Al-mubtada itu aksaru ta'rifan, atau harus. Mubtada itu harus ma'rifahnya lebih tinggi anil khobar, dibanding al-khobar. Misal, man anta. Man anta. Ya, tentu anta di sini nomor pertama. Ini pasti mubtada. Ini mannya khobar isim istifham. Dan dia nakiroh sebetulnya. Ini nakiroh, nakiroh. Kenapa Ustaz nakiroh? Emang ada dari nomor 1 sampai nomor 6? Tidak ada kan ya? Berarti dia nakiroh. Taib. Jadi dari sini kita dapati bahwa ma'rifah itu ada 6, tetapi ada 5 urutan. Paham, Umat? Jadi ma'rifah ada 6, tetapi hanya ada 5 urutan. Taib. Ada 6 itu apa saja? 6 itu dhamir, alam, isim isyarah, isim mausul, muhalla bi'al, al-mudhaf ilaih. Taib. Urutannya. Urutannya. Urutan yang mana? Urutannya 1, kemudian 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Ada yang 6? Nggak ada. Kenapa? Mudhaf ila ma'rifah ini kan ada. Ini kan al-mudhaf ila ma'rifah, dia ikut kepada mudhaf ilaihi. Paham Ummahat ya? Dari kitab sebetulnya ada ya. Makanya Anda bahas ini, Anda sesuaikan dengan apa yang ada di kitab. Tapi sebelum kita masuk ke kitab, baca kitab, apakah ada yang mau ditanyakan Ummahat? Baik. Kita baca giliran siapa Ummahat? Silahkan yang giliran baca. Nur ya. Ya, nah, baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Baik, nah, Ustaz. Bismillah, al-ma'rifatu wa aqsamuha. Isim ma'rifat dan macam-macamnya. Qal al-ma'rifatu khamsatu asya'in. Al-awwal al-ismul mudmaru nahu Al-asya masuk ke mamnu minas sorof. asya Asya asya'i asya asya. Nah, Ustaz. asya. Oh, asya'a, baik. Al-ma'rifatu khamsatu asya'a. Al-awwal al-ismul mudmaru nahu ana wa anta. Wasani al-ismul alamu nahu zaidun wa makkatu. Wasalis al-ismul mubhamu nahu hadha wa hazihi wa haula'i. الرابع الاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام. والخامس ما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. Dia Dari berkata, sini, dari sini ma'rifah itu katanya ada 5. Kok kita ada menemukan ada 6? Yang mana yang nggak disebutkan? Pertama, al-ismul mudmar, maksudnya dhamir. Kemudian al-ismul alam, nama, sudah ada. Wal ismul mubham, ini dia. Mu'alif menjadikan isim mubham itu, yaitu isim isyarah dan isim mausul, dalam satu nomor. Ini contohnya juga sebetulnya harus kita tambah ya, harus kita rinci. Contohnya misal ganti saja hadza dan alladzi gitu ya, untuk memasukkan isim isyarah dan isim mausul ada.
Taib, wal ismul ladzi fihi alif wal lam, maksudnya isim yang ada alif lam adalah al-muhalla atau yang dihiasi oleh alif lam. Dan yang terakhir ialah yang diidhofahkan kepada salah satu dari 4 yang telah kita sebutkan. Silahkan Nur dilanjut. Nah, wa aqulu, dan penulis berkata, I'lam analisma yang qasimu ilal kismaini. Al-awalu an-nakiratu wasatati. Ketahuilah bahwa isim terbagi kepada 2 bahagian. Yang pertama an-nakira dan disebutkan nanti. Dan kedua wasani al-ma'rifatu wa hiya al-lafzul ladzi yadullu ala muayyinin wa Muayyanin, aqsamuha muayyanin, muayyanin. muayyanin wa aqsamuha khamsah. Dan yang kedua al-ma'rifah adalah lafaz yang menunjukkan ke atas orang tertentu dan terbagi kepada 5 bagian. Al-qismul awal al-mudmaru au dhamir wa huwa ma dalla ala mutakallimin nahu ana au mukhatabin nahu anta au ghaibin nahu huwa. Wa min huna ta'lamu anna ad-dhamira salasati anwa'. Bagian yang pertama itu dhamir, itu yang menunjukkan orang yang berbicara, mutakallim, contohnya ana, atau mukhatabin, orang yang diajak bicara, contohnya anta, atau ghaibin, orang yang ketiga, contohnya huwa. Dan di sini Anda akan ketahui Wa min bahwa huna, wa min huna, betul. Dan dari sini dan di sini kamu ketahui Anda ketahui dhamir terbagi kepada 3 jenis. An-naw'ul awal ma wudi'a lid-dalalati ala mutakallimi wa huwa kalimatani wa huma ana lil mutakallimi wahdahu wa nahnu lil mutakallimil muazzimi nafsahu au ma'ahu ghairihi. Bagian yang pertama bagian yang pertama yang digunakan untuk menunjukkan ke atas orang yang berbicara dan terbagi kepada 2 kalimatani, yaitu ana, dan ana untuk orang yang berbicara sendiri, dan nahnu orang yang berbicara untuk keagungan dirinya dan orang yang berserta dengannya. Ma'ahu. Nah, Ustaz. atau ada yang lain bersamanya, berarti tidak satu orang gitu ya. Taib. Ya. Perhatikan umat, di sini ada yang aneh. Ada yang aneh. Kira-kira apa umat? Ada yang aneh. Taib. Tadi kan kita bilang dhamir ada yang rofa, nasab, dan jar. Kemudian yang mutakalim juga ketika rofa ada yang mutasil, ada yang munfasil. Dari situ saja bentuk-bentuk dhamir sudah beda kan ya. Sini wahua kalimatan. Dan itu ada dua kata, ana dan nahnu. Gitu. Kan kita memiliki apa? Memiliki iya ya. Kita memiliki iyana. Kita memiliki kitabi atau kitabuna. Berarti lebih dari 2 kata umat ya. Saudara, huwa kalimatan, mending dihapus saja. Mending dihapus saja. Dan wahuma. Atau kita bilang mawudi alidalalah ala mutakallim wahua, gitu saja langsung. Atau minhu di antara bentuk tersebut anak wa atau minhu gitu ya. Terbayang ya. Gak apa-apa kalau bingung. Dilanjut silahkan Nur. Ustaz. Ana usani ma wudi'a lid-dalalati 'ala al-mukhatabi wa huwa 5 alfazin wa hiya anta bi fathi ta'i lil mukhatabi al-mudzakaril mufradi wa anti bi kasrati ta'i lil mukhatabati al-muannasati
al-mufradati wa antuma lil mukhatabatil musanna muzakkaran kana au muannasan wa antum li jam'il zukuri al-mukhatabina wa antunna li jam'il inasi al-mukhatabati. Ah, jenis yang ketiga, Kedua, jenis yang kedua yang digunakan untuk menunjukkan orang kedua yang lawan nama bicara. orang kedua. Nanti nama orang kedua dan dia ada 5 lapas, yaitu anta dengan fathah ta menunjukkan orang yang kedua, tunggal dan jenis laki-laki, dan anti kasrat ta untuk ganti orang kedua, tunggal dan berjenis perempuan, antuma untuk kata ganti orang kedua, antum untuk kata ganti orang yang jamak dan berjenis laki-laki, dan antuna untuk kata ganti orang kedua jamak yang berjenis perempuan, ya Ustaz. Sahih. Masya Allah. Taib. Di sini juga ada yang aneh. Kenapa Alif hanya bilang 5 gitu ya? Mau rinci, sebetulnya ada 15. 15. Silahkan Ummahat rinci ya. Kita bisa ada iya kak. Kemudian kita buka. Ini untuk dhamir anta saja. Di anta, iya kak, kita buka. Yang lain juga sama. Ya. Jadi ada dalam keadaan nasab dan ada keadaan dalam keadaan jar. Jadi ada 15. Macam ketiga, bentuk ketiga, silahkan. النوع الثالث ما وضع للدلالة على الغائب وهو 5 ألفاظ أيضا، وهي هو للغائب المذكر المفرد وهي للغائبات المؤنثة المفردة وهما للمثنى الغائب مطلقا مذكرا كان أو مؤنثا وهم لجمع الذكور الغائبين وهن لجمع الإناث الغائبات. Jenis yang ketiga itu yang digunakan untuk menunjukkan al-ghaib, itu orang ketiga, kata ganti orang ketiga, dan dia ada 5 juga. Itu huwa untuk kata ganti orang ketiga tunggal dan berjenis laki-laki, dan hiya untuk kata ganti orang ketiga tunggal dan berjenis perempuan, huma untuk ganti orang ketiga untuk tadi apa Ustaz? Hmm, Ma, hmm, musanna eh, tadi Ustaz. untuk musanna yang menunjukkan kepada 2, Nah, al-ghaib, huma, orang ketiga, mutlaqan, baik laki-laki atau perempuan gitu. Maksud mutlaqan di sini mudzakaran atau mudzakaran kana au muannatsan. Jadi mutlaqan baik laki-laki atau perempuan. wahum li jamak, kata ganti kedua jamak dan berjenis laki-laki, antuna untuk kata ganti orang kedua jamak dan berjenis perempuan. Sahih. Ustaz. Dilanjut, ini juga sama ya. Sebetulnya ada 15 rinciannya. Dilanjut silahkan. وتقدم هذا البيان في بحث الفاعل وفي بحث المبتدأ والخبر. Penjelasan tentang hal ini telah disebutkan di pembahasan al-fa'il dan di pembahasan mubtada wa khabar. Al-qismu tsani min al-ma'rifati al-alamu wa huwa ma yadullu 'ala al-mu'ayyanin bidun ihtiyaji ila Jin bidun ila jin jin ditanwinkan. bidun ihtiyajin ila qarinati takallum au khitabin au ghairihima. Al-qism tsani, bagian kedua dari isi makrifah yaitu al-alamu, yang menunjukkan ke atas orang tertentu tanpa memerlukan
qarinah yang dilafazkan atau ditujukan atau selain keduanya, yaitu orang tertentu. Wahwa nau'ani, ada dua jenis, al-muzakkar, contoh Muhammad wa Ibrahim wa Jabalu, wa Jabalun. Yang kedua muannas, contoh Fatimah wa Zainabu wa Makkatu. Iya, mudah ya. Yang Ah, kedua adalah nama ya. Baik nah, laki-laki perempuan ya. Baik untuk orang atau bukan, untuk tempat dan banyak lagi. Dilanjut. al-qismu salis al-ismul mubhamu wa huwa nau'ani. Al-awwal ismul isyarati, wasani al-ismul mausul. Bagian ketiga yaitu isim mubham, dan dua jenis, yaitu isim isyarah dan isim mausul. Amasmul isyarati fahuwa ma wudi'a liyadulla ala muayyanin biwasitatin isyaratin Idofahkan. idofakan ala muayyan Biwas biwasit biwasitoti isyaratin biwasitati isyaratin isi 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 siyatin. hissiyatin, betul. Hissiyatin. Hissiyatin au ma'nawiyatin walahu alfazin muayyanatun. Mubtadanya ini walahu alfazun. Alfazun walahu alfazun muayyanatin, gitu Ustaz. Naat man'ut, Oh, bukan idofah. walahu alfazun muannayatun. Muayyanatun. Nah, jadi mana Ustaz? Adapun isim isyarah, isim yang menunjukkan orang tertentu dengan perantaraan isyarat hissiyah, itu menunjukkan panca indera, dan atau yang difahami oleh akal kita, maknawiyah. Betul. Jadi kita mengisyaratkan kepada sesuatu hissiyah yang kita ketahui oleh panca indera, bisa kita lihat misalnya atau kita raba ya, kita rasakan. Au ma'nawiyatin, kita menunjukkan kepada sesuatu, mengisyaratkan kepada sesuatu tersebut dapat diketahui oleh akal, pemahaman kita ya. Dilanjut. Walahu alfazin, itu alfazun. 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 Walahu alfazun muayyanatun, dan baginya lafaz yang tertentu. Itu haza lizukuril mufradi wa hazihi lil mufradatil Muzakkar lil muannasati. muzakkari. Hadza lil muzakkar. Hadza lil muzakkaril mufradi wa hazihi lil mufradatil muannasati wa hazani au hazaini lil musanna al muzakkar wa hatani au hataini lil musanna al muannasi wa haula'i lil jam'il mutlaqan. Nah, dan baginya lafaz yang tertentu, contohnya itu haza untuk lelaki tunggal, hazihi itu perempuan tunggal, hazani untuk dua orang. Ustaz, ya? Betul. Untuk musanna Hadzani atau hadzaini untuk hazan dua orang laki-laki. untuk dua orang laki-laki, dan hatani atau hata ini untuk dua orang perempuan, dan haulai untuk jamak yang untuk laki dan perempuan, Ustaz, ya? Aywa, betul, mutlaqan, baik laki-laki atau perempuan. Selanjutnya, Wa ammal ismul mausuli fahuwa ma yadullu wa ammal ismul mausulu. mausulun. Wa ammal ismul mausulu fahuwa ma yadullu ala muayyanin biwasitati jumlatin au sibahaha tuzkaru ba'da Ibhiha. sibiha Biwasitat. sibhiha tuzkaru ba'dahul battata wa tusamma silatan. Adapun isim mausul, ya isim yang menunjukkan kepada orang tertentu dengan perantaraan jumlah atau syibul jumlah yang menunjukkan setelahnya
dan dinamakan sila. Wa takunu mustamilatan ala dhamirin yutabikul mausulu. Betul tak? Yutabikul mausulu wa yusamma aid. Mausula, Mausul, domir tersebut sesuai dengan ya mausul. dhamir tersebut Jadi, sesuai dengan isi mausul dan dinamakan aid. Aid. Baik, ini yang anak terlewat ya. Ini anak terlewat, belum anak jelaskan. Maksudnya bagaimana? Seperti ini. Ra'aitu ar-rajula alladhi yajlisu 'alal kursi. Baik. Kita tahu bahwa yajlisu 'alal ya Allah. Ya Allah. Yajlisu 'alal kursi ini adalah silatul mausul. Baik, kita tahu itu. Di dalam silatul mausul ini harus ada aid atau harus ada dhamir yang kembali ke isim mausul dan harus sesuai. Di sini di manakah dhamir yang kembali ke alladzi? Alladzi itu dia laki-laki kan ya? Yajlisu 'alal kursi. Yajlisu fa'ilnya mana? Huwa. Maka huwa ini adalah dhamir yang kembali kepada alladzi. Dengan kata lain, huwa inilah yang mengikat antara jumlah dengan alladzi dan disebut dengan aid. Jadi di dalam silatul mausul mesti ada aid. Di sini contohnya dhamir yang kembali ke alladzi dan harus sesuai. Kalau alladzi muzakkar mufrad, huwa juga sama mufrad muzakkar. Seperti itu. Itu yang Anda belum sebutkan. Selanjutnya silahkan. Walahu alfazun muayyanatun aidon. Dan baginya ada lapas tertentu juga. Dan wahya alladzi lil mufradil muzakkari allati lil mufradatil muannasati wallazani au allazaini lil musanna al muzakkar wallatani au allataini lil musanna muannas wallazina li jam'i zukur wallai au allati di jam'il inas. Dan bagi terdapat contohnya allazi lil mufradi mufrad muzakkar, allati mufrad muannas, allazani allazaini musanna muzakkar, allatani allataini untuk musanna muannas, allazina untuk jamak lelaki, dan allai allati untuk jamak perempuan. Baik. Itu dia isim mausul. Kemudian selanjutnya Al-qismur rabi' al-muhalla bil alifi wal lami wa huwa kullu ismin iktaranat bihi al. Itu Ustaz. betul. Fa'afadatihi at-ta'rifi nahu ar-rajulu wal kitabu wal ghulamu wal jariyatu. Betul. Yang Bagian ketiga, yang keempat adalah muhalla bi al ya, yang dihiasi oleh alif lam. Setiap isim yang apa namanya? Yang dibarengi atau yang diikuti dengannya alif lam. Dan alif ini memberikan faidah at-ta'rif, memberikan faidah ma'rifah. Ya, ar-rajul, al-kitab, al-ghulam, al-jariyah, seperti itu. Selanjutnya al-qismul khamis al-ismul ladzi udifu ila udifa. udifa Udifa. الاسم الذي أضيف إلى واحد من الأربعة المقدمة فاكتسب التعريف من المضاف إليه. Faktasabat ta'rifa.
faktasabat ta'rifa. Oke, lah, bisa. Ta'rifa. Minal mudafi ilaih. Yang kelima, bagian kelima ada isim Itu. yang diidofakan kepada salah satu dari berbagai isim yang disebutkan sebelumnya dan ini menjadi isim Maka memperoleh maka maka memperoleh memperoleh at-ta'rif ataupun apa makrifat kerana diidofakan isim tersebut kepada salah satu dari isim-isim betul, yang disebutkan itu Ustaz sebelumnya. betul. Jadi isimnya idofahan kepada salah satu yang tadi kita sebutkan, dia itu memperoleh ma'rifahnya dari mudhaf ilaih ya. Seperti itu. Selanjutnya, Nahu ghulamuka wa ghulamu Muhammadin wa ghulamu hadzal rajulu wa ghulamul ladzi zarana amsi wa ghulamul ustazi. Nah, contohnya itu Ustaz. hmm, selanjutnya Anak ini lelaki Anda, anak lelaki Muhammad, anak lelaki ini, anak lelaki yang menziarahi kami kemarin. Dan anak lelaki Ustaz. Wah, sambung Ustaz. sambung, ini akan membahas tentang urutan ya, fokus urutan, urutan urutan ma'rifah tentunya, urutan Nah, ma'rifah. Ma'rifah. وأعرف هذه المعارف بعد اللفظ الجلالة. آه، الأول الضمير ثم العلم ثم اسم إشارة ثم الاسم الموصول ثم المحلى بال ثم مضاف إليها. Dan Cuman mudhaf ketahui, ilaih. dan kami ketahui bahwasanya Wa a'rafu yang paling ah, ma'rifah, oh ini yang isim tafdil. isim tafdhil, yang paling apa Ustaz? Ma'rifah, yang paling ma'rifah, Oh, yang paling ma'rifah setelah lafzul jalalah yang adalah paling ma'rifah dari lafaz-lafaz ini setelah lafaz jalalah adalah gitu. oh, dan yang paling makrifah setelah lapas-lapas ini itu Dari dari lapas-lapas eh, ini setelah lafzul jalalah pertama domir ad-domir kemudian al-alamu kemudian isim isyarah kemudian isim mausul kemudian al-muhalla bi al kemudian yang terakhir mudhafun ilaiha baik. Yang wal keempat ada mudhafu di ah, sini Ummahat, ah, ada yang aneh tidak Ummahat? Kira-kira kalau lafzul perhatikan ada jalalah yang Ustaz. aneh. Lafzul jalalah Hmm, Ustaz. betul. Pertama memang lafzul jalalah. Hmm, di sini yang paling ma'rifah setelah domir dan sebagainya, setelah domir, afan, setelah domir. Yang paling ma'rifah adalah lafzul jalalah Allah. Setelah itu domir yang kembali ke lafzul jalalah. Kemudian setelah itu domir pada umumnya. Itu yang pertama yang aneh. Maksudnya yang aneh itu yang tidak disebutkan secara langsung gitu ya. Yang kedua, mungkin bukan aneh di sini, kurang tepat. Apa kira-kira urutan ma'rifah, kita kan tadi sudah bilang, nomor satu domir, kedua alam, tiga isim isyarah, keempat isim mausul, kelima al-muhalla al. Urutannya ada 5, macamnya ada 6. Al-mudhaf ilaiha ini tidak termasuk kepada urutan ma'rifah. Harusnya yang pertama ad-dhamir, kemudian wa al-mudhaf ila dhamir, afwan bukan al-mudhaf ila dhamir, enggak ada ya. Yang ad-dhamir, kemudian yang kedua al-alam wal mudhaf ilal alam atau al-mudhaf ilaihi, maksudnya mudhaf ilal alam, ismul isyarah wal mudhaf ila ismil isyarah gitu. Jadi ini seperti ada urutan ke-6, enggak ada urutan ke-6, enggak ada. Ya. Kenapa? Di sini ditegaskan justru oleh beliau. Ini kurang tepat. Bagaimana Umat? Coba. Afan Umunur silahkan dilanjut. Ini Ustaz. Wal mudafu fi ratbatil mudafi ilaihi illa al mudafa ila al dhamiri fa innahu fi ratbatil alami. Wallahu a'lam. Mudaf setingkat dengan kedudukan mudafun ilaih
terkecuali isim yang diidofakan kepada isim dhamir. Isim ini setingkat dengan isim alam. Allahu alam, Ustaz. Sahih. Jadi al-mudhaf, kata yang diidhafahkan kepada mudhaf ilaih itu fi rutbatil mudhaf ilaihi, pada urutan mudhaf ilaih. Kalau mudhaf ilaihnya urutan nomor 2, dia nomor 2. Kalau urutan nomor 3, dia nomor 3, 4, 4, 5, 5 gitu ya. Ilal mudhafa ila dhamir, kecuali isim yang idhafan kepada dhamir. Kan harusnya nomor 1 juga. Fa innahu fi rutbatil alam, maka sesungguhnya kata yang diidhafan kepada dhamir itu bukan jadi nomor 1, tapi fi rutbatil alam, pada tingkat al-alam. Nah, wallahu a'lam. Baik, kita tidak keburu membahas nakirah. Insyaallah kita bahas pekan depan ya. Mahat, silahkan, ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan pembahasannya. Syukran jazilan kepada Ummahat yang telah menyempatkan hadir. Mungkin di kelas ini ya istilah Ummahat longgar ya. Maksud longgar itu hmm, apa namanya, kehadiran tidak ana langsung pantau, kemudian belum ada latihan, ana tidak tanya macam-macam, tapi nanti kalau di kelas setelah ini Ummahat mungkin tidak akan mendapatkan yang barusan, karena akan banyak memperhatikan, ada banyak latihan dan seterusnya. Baik, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.